Oke, selamat pagi. Hari ini akan saya lanjutkan materi mengenai persamaan garis ya. Kemudian kemarin hari Selasa, maaf saya tidak bisa Zoom dadakan. Nah, kemudian saya berikan tugas 3 soal ya. Tapi itu enggak dikumpulkan karena untuk hanya latihan saja. Nanti akan kita bahas nanti ya terakhir. Nah, saya akan melanjutkan materi terlebih dahulu ya. Materi persamaan garis apabila diketahui kedudukan garisnya, yaitu sejajar dan tegak lurus ya. Persamaan garis. Ini yang keempat, jika diketahui garis yang sejajar ya. Saya berikan contoh seperti ini. Tentukan persamaan garis G yang sejajar dengan garis H. Garis H itu memiliki persamaan misalkan 3X min 2Y sama dengan 6. Dan garis G melalui titik berapa ya? Min 4,1. Nah, jadi ada permasalahan nih untuk menentukan garis G yang sejajar dengan garis H. Nah, garis H itu memiliki persamaan 3X min 2Y sama dengan 6. Tentukan dan garis G itu melalui titik min 4,1. Jadi soal ini sudah bisa dipahami belum? Bisa membayangkan nggak? Bisa membayangkan nggak? Garisnya seperti apa? Misalkan gini, saya punya min 4. Ada suatu garis. Garisnya, misalkan garisnya warna merah itu min 4. Ada garis min 3, apa? Garis H itu 3X min 2Y. Ini kurang lebih gambarnya misalkan seperti ini gambarnya, saya buat asal sembarang aja ya. Nah, ini misalkan garis H. Ini adalah garis H, kemudian sejajar dengan garis G. Garis G melalui titik min 4,1. Nah, min 4,1 berarti ini min 4, ini koma min 1. Nah, kurang lebih melalui titik di sini. Garis G-nya itu sejajar. Ya.
Nah, ini adalah garis G. Jadi yang ditanyakan adalah persamaannya. Kalau garis H tadi udah diketahui persamaannya adalah 3X min 2Y sama dengan 6 ya. Ini hanya berupa sketsa saja ya. Sketsa gambar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada garis H diketahui persamaannya, kemudian garis G itu sejajar dengan garis H. Garis G itu melalui titik di sini. Min 4 4,1. Kok min 4,1-nya di bawah sih? Nah, bentar saya hapus nih. Salah nih. Min 4,1. Min 4,1-nya di atas. Nah, ternyata di sini. Maaf. Nih, garis min 4,1. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan garis G-nya. Nah, sudah paham ya? Konsepnya udah ngerti pertanyaannya dari sini ya, permasalahannya. Nah, langkah yang pertama, langkah 1, yang dicari apa ini? Sama kayak kemarin, cari gradiennya dulu. Ya, gradien dari garis yang diketahui. Nah, garis yang diketahui yang mana? Yaitu adalah garis H. Nah, maka kita cari dulu MH-nya. MH-nya adalah 3X min 2Y, 3X min 2Y sama dengan 6. Maka min 2Y sama dengan min 3X plus 6 ya. 3X-nya berpindah menjadi min. Nah, kemudian karena di situ masih min 2Y, maka kita bagi dengan min 2 agar menjadi Y sama dengan 3 per min 2X ditambah 6 per min 2. Maka gradiennya berapa? MH-nya adalah 3 per 2. Ya, dari sini. Nah, dari sini ya. Oke, untuk mencari gradien garis H sudah paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Kemudian langkah berikutnya. Langkah kedua adalah kita lihat garis H itu sejajar dengan garis G. Ya, kita lihat kedudukan garisnya. Nah, kedudukan garis G itu sejajar dengan garis H. Kalau sejajar, maka gradiennya bagaimana? MG akan sama dengan MH. Maka nilai MH-nya tadi kan 2. Maka MG-nya juga akan 2. Oke, sudah paham ini? Ini garisnya sejajar ya, karena sejajar. Sampai di sini sudah mengerti? Oke, lanjut. Langkah yang ketiga. Ya. Buat persamaan garisnya. Pak. Ya. Itu yang nomor 2 kok jadi 2, Pak? Oh ya, maaf. Terima kasih. Ini ya, MH-nya kan 3 per 2 ya.
Oke, karena sejajar, maka MG-nya juga 3/2. Terima kasih, Mas. Oke, Pak. Ya, langkah ketiga berarti kita cari persamaan garis G. Nah, persamaan garis G di sini itu harus melalui min 4,1. Nah, mau pakai yang mana boleh ya. Misalkan pakai yang Y sama dengan MX plus C. Ya. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Y-nya 1, M-nya tadi 3/2, X-nya min 4 plus C. Maka 1, 3/2 kali min 4, berarti min 2 dengan 4 dicoret 2 kali 3, berarti min 6 plus C. Nah, ini 7, Pak. berpindah menjadi 7. Ya, ini aja dah, biar nggak bingung. 6 ditambah 1 sama dengan C. Berarti nilai C-nya adalah 7. Ya. Jadi persamaannya yang tadi Y sama dengan MX plus C akan menjadi Y sama dengan gradiennya pakainya adalah yang di sini. Karena mencari garis G, maka pakainya MG. 3/2 X plus C. Nah, sampai di sini boleh. Atau mau dijadikan bentuk yang lain juga boleh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Jadi konsepnya, langkahnya adalah cari gradien, kemudian dilihat kedudukan garisnya bagaimana, sejajar atau tegak lurus. Nah, baru setelah itu masukkan ke persamaan garisnya. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Sudah cukup paham? Halo, cukup? Oh, Pak. Oke. Saya clear. Sekarang saya lanjut yang keempat. Kelima. Diketahui garis yang tegak lurus. Hari ini Mas Ari, hari ini Pak Joko traktir somai untuk seluruh karyawan SMP KS, tolong sampaikan bapak-bapak yang ada di setengah 3. Ditraktir somai sama Pak Joko di TU. Boleh bawa sini? Iyalah. Terus bawa ke kantor tuh. Tentukan Ini kok yang kelas 9 itu enggak ada kan? persamaan garis G ya, yang tegak lurus dengan garis H. Nah, garis H memiliki persamaan adalah misalkan berapa ya? 4X min Y plus 5 sama dengan 0. Dan garis G melalui titik berapa ya? Misalkan
6, min 3. Kira-kira aja ya. Nah, kalau seperti ini dari garis, nah, kurang lebih kira-kira ya. Nah, ini adalah gambar sketsa. Sketsanya garis merahnya garis H itu adalah 4X. Misalkan di sini ada. Ini adalah garis H. Ya. Kemudian tegak lurus dengan garis G. Garis G-nya itu melalui titik 6, min 3. 6, min 3. Nah, kurang lebih titiknya melalui di sini. Garis G tegak lurus. Nah, berarti dari titik ini ya kan kita buat garisnya harus tegak lurus dengan garis H. Nah, di sini harus siku. Ini adalah garis G melalui titik 6, min 3. Yang dicari adalah bentuk persamaan garis G-nya. Langkah 1 sama. Ya. Cari gradien. Nah, gradiennya dari garis H. Yaitu 4X min Y plus 5 sama dengan 0. Ubah kepersamaannya, maka menjadi min Y sama dengan 4X-nya berpindah menjadi min 4X, 5 berpindah menjadi min 5. Nah, ini saya kalikan min 1 agar menjadi Y. Maka ini menjadi 4X plus 5. Ya. Maka gradien dari garis H-nya adalah 4. Sampai di sini paham? Cari gradien garis H. Lanjut. Langkah 2. Ya. Dilihat kedudukan garisnya bagaimana? Kedudukan garisnya adalah tegak lurus. Nah, MG nah, yang diketahui tadi adalah MH-nya adalah 4. Tegak lurus dengan MG. Maka gradien garis G-nya berapa itu? Satu per 4, Pak. Minus Min seperempat. 1/4 ya, dibalik karena ini kan 4/1 dibalik menjadi 1/4 plus menjadi min. Oke. Nah, langkah yang ketiga, nah ini persamaan garis G melalui 6, min 3. Boleh pakai Y sama dengan MX plus C. Ini X, di sini Y. Y-nya min 3. M-nya berarti pakainya adalah yang di sini. Ya, MG. Min 1/4. X-nya 6 plus C. Min 3. Ini dicoret berarti 3/2 ya. Min 3/2 plus C. Berpindah menjadi 3/2 min 3 sama dengan C. 3/2 dikurangi 9. Nah, berapa ini? Penyebutnya harus sama, berarti 6/2. Nah, berarti nilai C-nya adalah min 3/2. Maka persamaannya Y sama dengan min
1/4 X min 3/2. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup paham? Silahkan kalau mau tanyakan, tanyakan. Oke. Nggak ada ya? Nah, ada yang mau tanyakan nggak? Oh iya. Tidak ada, Pak. Oke. Sekarang ini. Jadi, kesimpulannya, ya, catatan mungkin, ya kan? Kalau untuk mencari persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus, ya, langkah 1 tetap kita cari gradien dari garis yang diketahui, ya. Kemudian langkah kedua, nah, kita lihat kedudukan garisnya. Bagaimana kedudukan garisnya? Apakah sejajar? Ya. Kalau sejajar, maka M1 akan sama dengan M2. Gradiennya bernilai sama. Tetapi kalau tegak lurus, nah, M1 itu akan sama dengan 1/-1/M2. Jadinya tinggal dibalik ya. Dibalik, kemudian tandanya berubah. Langkah ketiga adalah persamaan garis melalui titik X, Y. Nah, kalian boleh menggunakan Y sama dengan MX plus C, atau juga boleh menggunakan Y min Y1 sama dengan MX plus C. Sama itu. Ya. Kalau mau pakai yang di sini, ya kan? Nah, berarti nanti titiknya adalah X, Y. Tapi kalau mau pakai yang kanan, yang Y min Y1 sama dengan MX. Oh, ini salah nih. Bukan MX. M kalikan X min X1. Nah, berarti ini nanti pakainya adalah X1, Y1 ya. Ini X1, Y1 itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Sudah paham nih, cepet banget ya, udah paham ya. Halo. Iya, Pak. Oke. Sudah paham? Nah, saya carikan dulu contohnya, misalkan persamaan garis yang sejajar. Kok masih ini?
misalkan nah, misalkan saya punya nih nah, misalkan ada soal seperti ini. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis G 2x plus 4y sama dengan 8 dan melalui titik P 3, min 2. Berarti yang dicari apa ini? Mencari persamaan garis G. Mencari persamaan garis H, berarti yang ini ya. Kita misalkan adalah garis H. Karena garis G-nya yang diketahui. Nah, kalau ini juga sama. 1. Cari gradien dari garis G, yaitu 2x plus 4y sama dengan 8. 4y sama dengan min 2x plus 8 dibagi 4, maka menjadi y sama dengan min 2/4x plus 8/4. Berarti MG-nya adalah min 1/2. Paham ya? Kemudian kedudukan garis. Nah, ternyata garis H itu sejajar dengan garis G. Kalau MG-nya sama dengan min setengah, kemudian sejajar, maka MH-nya adalah juga setengah. Oke, sudah? Nah, baru yang ketiga, melalui titik 3, min 2. Nah, saya pakainya adalah yang Y sama dengan MX plus C. Ini X, di sini Y, berarti Y-nya nilainya min 2, M-nya min setengah, X-nya nilainya 3 plus C. Berapa itu? Min 2, min 3/2 plus C. Berpindah menjadi 3/2 min 2 sama dengan C. 3/2 dikurangi 4/2. Saya samakan penyebutnya. Maka menjadi min 1/2. Ini nilai C-nya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan gradiennya adalah min setengah, X C-nya min setengah juga. Seperti ini. Ya. Atau boleh pakai cara yang kedua. Cara yang kedua di situ 3, min 2. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Berarti Y min Y1-nya min 2, M-nya min setengah, X1-nya 3. Nah, Y plus 2. Ini dikalikan min setengah X dikalikan plus 3/2. Wah, ternyata pecahan nih. Saya nggak mau pecahan misalkan gitu kan. Oke, saya kalikan dengan 2. Dari sini ya pecahannya.
Berarti menjadi 2Y plus 4 min X plus 3. Berpindah menjadi X plus 2Y sama dengan 3 min 4. Namanya apa ini? X plus 2Y sama dengan min 4. Nah, lah kok berbeda hasilnya? Kok min 4? Iya, Min 1. itu. Nah, kok berbeda hasilnya? Nah, ini kan bisa diubah ini. Ya kan? Kalikan aja dengan 2. Maka menjadi 2Y min X min 1. X-nya berpindah menjadi X plus 2Y sama dengan min 1. Sama. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Jaringan apa? Oh. Terus namanya, dosa, batasannya. Itu nama saya. Ya, nanti kita sebutnya ekor. Nah, batasannya apa? Oke. Saya berikan cara cepat. Ini kalau untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Perhatikan. Karena saya akan menjelaskan dengan cepat juga, karena ini kan cara cepat, berarti dijelaskan dengan cepat ya. Nih. Persamaan yang diketahui adalah 2X plus 4Y sama dengan 8. Ya. Karena di sini adalah sejajar, maka variabelnya, kalau sejajar berarti gradiennya sama kan? Nah, kalau sama, berarti ini saya tulis juga sama, 2X plus 4Y. Ya. Kemudian di situ melalui titik 3,-2. Berarti ini X, di sini sebagai Y. Nah, maka saya masukkan 2 dikalikan X-nya 3, ditambah 4, kalikan Y-nya min 2. Ini 6, ditambah min 8 ya. Min 8, maka hasilnya adalah min 2. Nah, hasilnya min 2, kita tulis di sini, min 2. Nah, persamaannya sudah selesai. Atau mau disederhanakan, berarti 2X plus 4Y sama dengan min 2 dibagi dengan min 1, dibagi 1. Ya, berarti menjadi X plus 2Y sama dengan min 1. Tuh. Sama kan? Nah, belum, Pak. Sudah cukup paham? Ini adalah cara cepatnya. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan. Next. Yes. Oke, sudah cukup? Pak, bisa tolong diulang, Pak? Tadi saya keluar tiba-tiba, Pak.
Oke. Langkah pertama, kita tulis persamaan yang diketahui adalah 2x plus 4y sama dengan 8. Ya. Kemudian melalui 3, min 2. 3, min 2. Karena di sini yang diketahui adalah sejajar, maka gradiennya kan sama. Nah, karena sama, ini tidak perlu diubah. Kita tulis sama 2x plus 4y. Ya, sama dengan. Nah, yang 8 dibiarkan nanti, nggak usah ditulis 8-nya. Ya, yang ditulis cukup yang memiliki variabel x dan y, berarti 2x plus 4y. Kemudian melalui 3, min 2. Nah, 2, x-nya 3, 4, y-nya min 2. 2 kali 3, 6, 4 kali min 2, min 8. Hasilnya adalah min 2. Nah, min 2 ini kita tulis di sini. Y sama dengan min 2. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Pak. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. 2x plus 4y sama dengan min 2. Ini saya bagi dengan 1. Kok 1? Bagi 2 ya ini harusnya ya. Maaf. Dibagi 2 karena apa? 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Min 2 dibagi 2, min 1. Nah, udah. Sama hasilnya. Oke. Sudah? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian yang misalkan ini saya ganti 2. Oke, sekarang soal yang berikutnya. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 2x min 3y sama dengan 12. Dan melalui titik 2,6. Nah, silakan. Ini bisa kita pisahkan dulu. Tentukan garis persamaan garis dengan persamaan garis yang diketahui. Nah, langkah 1 apa? Cari gradien. Cari gradiennya dari yang mana? Dari yang 2x min 3y sama dengan 12. Min 3y min 2x plus 12 dibagi dengan min 3. Maka menjadi y min 2 per min 3x plus 12 per min 3. Berarti y sama dengan 2 per 3x min 4. Maka gradiennya adalah 2 per 3. Ya. Kita misalkan ini adalah gradien yang pertama, karena dari yang diketahui. Nah, kemudian yang kedua, kedudukan garisnya. Kedudukan garisnya adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti M1 sama dengan 2 per 3. Tegak lurus, maka gradien yang keduanya berapa? Min 3 per 2, Pak. Min 3 per 2. Oke. Langkah yang ketiga adalah
melalui 2,6. Y sama dengan MX plus C. Ini sebagai X, di sini sebagai Y. Y-nya 6, gradiennya yang dipakai adalah gradien yang kedua ya. Maka menjadi min 3/2, X-nya 2 plus C. 6, coret-coret berarti min 3 plus C. 3-nya berpindah menjadi 3 plus 6C. Berarti C-nya nilainya 9. Nah, jadi persamaannya menjadi Y sama dengan min 3/2 X plus 9. Boleh. Atau mau pakai cara yang kedua juga sama. Ya. 2,6 ini sebagai X1, Y1. Ya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1-nya 6. M-nya min 3/2. X min X1-nya 2. Nah, maka menjadi Y min 6 dikalikan menjadi min 3/2 X dikalikan menjadi plus 3. Y sama dengan min 3/2 X plus 3 plus 6. Nah, plus. Nah, sama ya. Sudah cukup jelas? Terus bagaimana? Ada cara cepatnya enggak? Nah, kita lihat. Cara cepat, perhatikan ya. Garis yang diketahui persamaannya adalah 2X. 2X min 3Y sama dengan 12. Kemudian melalui titik 2,6. Nah, di sini yang diketahui adalah tegak lurus. Ya. Kalau tegak lurus bagaimana gradiennya? Dibalik kan? Angkanya dibalik, ya kan? Kemudian tandanya berubah. Maka ini juga sama. Yang tadinya adalah 2X min 3Y, maka menjadi angkanya dibalik. 3-nya menjadi 3X, menjadi pasangannya 2Y. Tandanya yang tadinya min berubah menjadi plus. Paham ini? Ya. Jadi 2-nya berpindah, 3-nya berpindah. Tandanya berubah. Sudah cukup paham? Nah, kemudian 3 ini X, Y ya. X-nya 2, Y-nya adalah 6. Nah, sama dengan 6 ditambah 12. Sama dengan 18. Nah, jadi persamaannya sama dengan 18. Nah, boleh ini disederhanakan. 3X plus 2Y sama dengan 18. Nah, saya ubah persamaannya. 2Y sama dengan min 3X plus 18 dibagi 2. Y sama dengan min 3/2X plus 9. Sama lagi. Nah, jadi sebenarnya sampai di sini pun juga sudah boleh, cukup ya, karena
Takutnya nanti kalau misalkan opsinya berbeda nih, nggak ada opsinya seperti ini, ternyata opsinya bentuknya Y sama dengan, berarti harus diubah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya mau tanyakan, silahkan. Monggo, ayo tanya. Cukup jelas ya? Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Silahkan. Tidak ada? Itu kenapa jadi minus 3X, Pak? Minus 3X yang mana? Yang dari 3X plus 2Y sama dengan 18. Oh, Terus- yang di sini. Yang ini? Iya, Pak. Nah, Iya. ini kan posisinya adalah 3X plus 2Y sama dengan 18. Nah, ini saya ubah bentuk persamaannya. Berarti 3X berpindah menjadi minus kan? Nah, minus 3X. 18-nya tetap 18. Nah, ini saya bagi 2. Nah, gitu. Jadi ini hanya Baik, terima kasih, Pak. pindah ruas ya. Ini saya sederhanakan kayak gini, saya ubah kayak gini untuk membuktikan apakah itu hasilnya sama dengan pakai cara yang biasa. Gitu ya. Sebenarnya caranya sampai di sini, kalian mengerjakan sampai di sini sudah cukup ya. Itu kalau pakai cara cepat. Tergantung dari opsinya nanti yang saya bilang tadi. Kalau pilihan ganda kan kadang-kadang opsinya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, misalkan bentuknya lain ya kan, bentuknya Y sama dengan, berarti harus diubah dulu gitu. Oke, sudah cukup? Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Yang lain silahkan mau ditanyakan. Tidak ada. Oke, ya. Kalau tidak ada, kalau nggak salah kemarin ada soal. Nah, muncul. Nah, kemarin ini ya soalnya. Iya, Pak. Oke. Bisa kan? Kita bahas ya sebentar ya. Nomor 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,-2 dan bergradian -4. Nah, ini boleh Y sama dengan MX plus C melalui 3,-2. Ini X, di sini Y. Berarti akan menjadi 2 sama dengan M-nya -4, X-nya, Y-nya -2 ya. Y-nya -2, M-nya -4, X-nya 3 plus C. -2, -12 plus C. Berpindah menjadi 12. -2 C. Berarti nilai C-nya adalah 10. Y sama dengan M-nya -4
X plus 10. Seperti itu? Sama nggak kira-kira yang dikerjakan kemarin? Ini persamaan satu ya, boleh. Atau mau ini diubah menjadi 4X plus Y sama dengan 10. Ini juga boleh, nomor 2. Atau diubah lagi menjadi 4X plus Y min 10 sama dengan 0. Ini juga boleh, persamaan ketiga. Salah satu aja. Ya, silakan. Gitu ya? Bener nggak? Sama nggak? Sama, Pak. Oke. Kemudian yang nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui. Nah, ini juga sama. Cari dulu gradiennya. Ya. Ini X1, Y1. Kemudian di sini X2, Y2. Nah, misalkan di sini 1 dikurangi min 3, min 2 dikurangi 0. 1 ditambah 3, min 2. Maka 4 dibagi min 2, hasilnya min 2. Y, MX plus C melalui titik, pilih satu, pilih salah satu. Misalkan saya pakainya yang 0,-3. Ini X, di sini Y. Y-nya min 3, M-nya min 2, X-nya 0 plus C. Berarti C-nya adalah minus 3. Screening tadi kok nggak bisa. Jadi persamaannya Y sama dengan M-nya min 2, Hari ini X plus C-nya minus 3. salah. Ya, atau mau diubah juga boleh. Menjadi 2X plus Y sama dengan min 3. Atau 2X plus Y plus 3 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Salah satu saja. Sama ya? Sama enggak? Atau beda? Atau berbeda, silahkan. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke. Ya, Pak, paham, Pak. Yang ketiga. Nah, ini berarti di sini cari dulu MG-nya. Ini turun, berarti turunnya min 2, kemudian ke kirinya adalah min 6. Sederhanakan menjadi 1/3. Kemudian melalui titik, misalkan pakainya adalah titik yang B misalkan. Titik B itu berapa itu? 0,2 ya. Maka Y sama dengan MX plus C. Y-nya 2, M-nya 1/3, X-nya 0 plus C. C-nya nilainya 2. Jadi persamaannya Y sama dengan M-nya 1/3 X plus C-nya 2. Ini 1. Ya. Atau boleh saya kalikan 3. Menjadi 3. Y X plus 6. Ini berpindah menjadi min X plus 3Y sama dengan 6. Berarti X plus 6. X min 3Y sama dengan min 6. Ya. Ini saya kalikan min 1 agar nilai X-nya positif. Ini persamaan yang kedua. Berarti yang ketiganya adalah X min 3Y plus 6, 0. Ini yang ketiga. Sudah selesai. Ya. Atau mungkin pakai cara cepat. Ya.
X-nya untuk yang B di sini. Berarti 2X min 6Y dikalikan 2 kali min 6 min 12 disederhanakan bagi 2 X min 3Y sama dengan min 6. Sama. Kan? Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, saya punya satu soal nih. Gambarnya adalah seperti ini. Kemudian ini misalkan ini min 2, min 3 di sini. Kemudian saya punya garis di sini garisnya siku. Ya. Kemudian di sini titiknya adalah misalkan berapa ya? 6. Ini garis G, di sini garis H, ini sumbu X, sumbu Y. Ya. Titik potongnya di sini. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis G. Oke, silahkan dicoba. Saya beri waktu 5 menit. Yuk, siapa yang mau mencoba?
Udah dapat, Pak. Udah dapat? Oke, kita cek. Langkah pertama yang dicari apa? Udah, Pak. Gradien, Pak. Oke. Gradien garis yang mana? Garis G atau garis H? Hak, Pak. Garis H. Oke. Berarti MH-nya berapa? Min 2/3, Pak. Min 2/3. Oke, min 2/3 ya. Turunnya min 2, ke kanannya plus 3. Oke. Terus yang kedua apa? Kedudukan garis. Di situ adalah tegak lurus. Kalau MH-nya sama dengan min 2/3, tegak lurus, maka MG-nya berapa? 2/2, Pak. Yang ketiga melalui titik apa? Titiknya yang dilalui yang mana? Eduardo, kurang nggak terdengar Eduardo. Titiknya yang dilalui yang mana? Titiknya yang mana yang dilalui? Mas Samuel atau Eduardo atau yang lain? Halo? Halo? 6,0, Pak. 6,0. Oke, 6,0. Ya, berarti Y sama dengan MX plus C. Y-nya 0, M-nya 3/2, X-nya 6, C. Coret-coret. Berarti ini 3. 3 kali 3, 9. 0 plus C. Berarti C-nya min 9. Jadi Y sama dengan 3/2 X min 9. Oke. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, berarti paham ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan, ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya? Oke. Kalau cukup jelas, ambil sendiri. Nah, silahkan absen itu di chat room. Hari ini ada 40, berarti masuk semua ya. Oke. Mau ambil sendiri apa diambilin? Apa? Jangan nggak tahu mau apa? Oke, sudah absen semuanya? Kami aja semua. Sudah ya? Sudah, Pak.